Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang program linear. Nah, untuk belajar program linear ini, ada baiknya kita ingat kembali materi sebelumnya, yaitu pertiraksamaan linear dengan dua variabel. Ya, untuk pertiraksamaan linear dua variabel ini, penulisannya ada beberapa bentuk. 1, 2, 3, ya ada 5 bentuk penulisan pertiraksamaan linear dengan dua variabel. Kita lihat yang pertama, AX tambah BY lebih kecil C. Yang kedua, AX tambah BY lebih besar C. Yang ketiga, AX tambah BY lebih kecil atau sama dengan C. Yang keempat, AX tambah BY lebih besar atau sama dengan C. Dan yang kelima, yang terakhir, AX tambah BY tidak sama dengan C. Nah, itu membentuk bentuk pertiraksamaan linear dengan dua variabel, di mana A, B, dan C itu elemen R. Elemen R itu anggota bilangan real, ya. Dan A, B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk pertiraksamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian berupa himpunan pasangan terurut X, Y, atau bisa digambar dalam koordinat kartesius. Nanti kita lihat di contoh berikut ini. Nah, misalkan kita punya Y lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau Y itu lebih besar sama dengan 2, maka bilangan itu dia mulai dari 2. Setelah itu 3, 4, dan seterusnya. Ya, dia mulai dari 2 karena di sini ada tanda sama dengan. Ini ada tanda sama dengan. Kalau dia lebih besar saja, maka dia mulai dari tidak 2, ya, bisa 3, 4, dan seterusnya. Oke, kita lewat. Nah, kita akan menggambarkannya pada diagram kartesius, ya. Y lebih besar sama dengan 2. Nah, langkah yang paling pertama itu kita gambar dulu garis Y sama dengan 2. Ini garis Y sama dengan 2 karena titik Y sama dengan 2 ada di sini. Y sama dengan 2, ya. Nah, ini daerah arsirannya berada di bagian atas. Kenapa bagian atas? Karena Y lebih besar sama dengan 2 ini, ya kan, 3, 4, 5, dan seterusnya, kan, sehingga diarsir di bagian atas. Nah, seandainya sekarang kita ganti, kita buang dulu, kita ganti Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, untuk Y lebih kecil sama dengan 2, maka bilangan itu mulai dari 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya ke bawah, ya. Sehingga daerah yang diarsir itu adalah di bagian bawah garis ini. Di bagian bawah garis Y sama dengan 2. Nah, ini. Bisa paham, ya? Oke, kita lanjut. Itu untuk perpotongan pada sumber Y. Sekarang kita lihat X lebih besar sama dengan 3. Sebenarnya konsepnya sama. Kalau X lebih besar sama dengan 3, kita gambar dulu, ya. Kita gambar dulu garis X sama dengan 3. 3 yang ada di sini, sehingga garisnya ini tegak lurus dengan sumber X. X lebih besar sama dengan 3, berarti bilangan itu adalah 3, 4, dan seterusnya, kan. Daerah itu berada di bagian kanan garis ini, di bagian kanan. Nah, maka daerah yang kita arsir itu adalah di bagian kanan. Sama halnya dengan X lebih kecil sama dengan 3. Kita lihat, ya.
Sekarang kita ganti X lebih kecil sama dengan 3, maka daerah di akhir itu adalah di bagian kiri X sama dengan 3, seperti ini. Bisa paham ya? Sekarang kita lanjut lagi. Kita punya persamaan yang ini dua variabel ya, variabel X dan Y. 4X tambah 5Y lebih besar sama dengan 20. Kita tambah dulu seperti tadi. Nah, ini 4X tambah 5Y lebih besar sama dengan 20. Caranya seperti biasa ya. Ketika X 0 maka Y berapa? Y 0 X berapa? Seperti itu kan. Gambarnya seperti ini. Ini kenapa 4? 4-nya karena ini di saat X sama dengan 0, sehingga 4 kali 0 itu 0, sehingga Y ini dapat dari 20 bagi 5, sehingga sama 4. Sama juga dengan 5 yang ini kalau di X toh, itu di saat Y nya sama dengan 0, sehingga 5 kali 0 itu 0, sisanya kan 4X sama dengan 20, sehingga X sama dengan 20 dibagi dengan 14 nya kan 5 toh. Sekarang kita bahas daerah penyelesaiannya. Ini 4X tambah 5Y lebih besar atau sama dengan 20. Maka daerah yang diarsir itu atau daerah penyelesaiannya ada di bagian sini. Ada di bagian kanan atas. Dan hasilnya seperti ini. Nah, sama kan? Bisa paham ya? Samaannya juga dengan kita ganti menjadi lebih kecil sama dengan 20, maka di arsirnya itu di bagian kiri bawah seperti ini. Baik, sekarang kita masuk pada materi program linear. Kita bisa baca di sini, program linear adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencari nilai optimum dari suatu fungsi objektif dengan kendala tertentu. Nah, nilai optimum sendiri itu maksimum atau minimum, sedangkan fungsi objektif itu fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Program linear untuk dua variabel dapat ditulis ada dua modelnya, ada maksimum dan minimum. Yang pertama kita lihat maksimum. Fx, y itu sama dengan C1x tambah C2y dengan kendalanya itu A1x tambah B1y lebih kecil sama dengan D1. Yang kedua, A1x tambah B1y lebih kecil sama dengan D1. Yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, X, Y elemen R. Itu untuk maksimum itu di sini lebih kecil sama dengan, ini juga lebih kecil sama dengan. Kalau X dan Y ini kan berkaitan dengan jumlah barang, maka di sini tandanya harus lebih besar sama dengan. Sekarang kita lihat yang minimumnya. Sebenarnya fungsi objektifnya sama model. Fx, y sama dengan nih C1x tambah C2y. Sedangkan dia punya kendala itu tandanya yang ini lebih kecil sama dengan, sedangkan yang minimum ini menjadi lebih besar sama dengan, sedangkan yang lain itu sama. Ini oke. Sekarang kita masuk pada langkah-langkah menyelesaikan program linear. Ini kita langsung bahas dengan contoh. Ini kita langsung soalnya. Sebentar, dalam perjalanan baru kita bahas satu persatu, ada 4 langkah tersebut. Nah, lihat langkah pertama itu merancang model matematika. Merancang model matematika itu ada beberapa langkah ya. Kita lihat pertama itu kita buat tabel sesuai dengan soal. Nah, yang kedua, jika terdapat kata kunci tidak kurang dari minimal memerlukan
dan sebagainya, kita menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan. Tanda seperti itu. Yang ketiga, jika terdapat kata kunci tidak lebih dari maksimal hanya dapat menampung, hanya memiliki, dan sebagainya, maka kita menggunakan tanda lebih kecil atau sama dengan. Yang keempat, jika tidak ada syarat minimal, maka kita tinggal tambahkan persamaan X itu lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Bisa ya? Nah, dan soal kita di atas itu, kita bisa misalkan ini luas sebuah tempat parkir, ini luas rata-rata mobil. Nah, mobil ini kan berkaitan dengan jumlah mobil ya, jumlah mobil ini tentukan pasang di bawah tempat parkir tersebut. Ini nanti ada kaitannya dengan jumlah mobil. Nah, sekarang kita misalkan X itu banyak mobil kecil yang parkir, sedangkan Y itu banyak mobil besar yang parkir. Nah, kita bahas soal dulu. Luas sebuah tempat parkir adalah 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung tempat parkir maksimum 200 kendaraan. Ya, ini kan maksimum kan, maksimal. Nanti kita tulis tandanya seperti ini. Jika biaya parkir mobil kecil Rp5.000 dan mobil besar Rp10.000, tentukan penghasilan maksimum yang dapat diperoleh tempat parkir tersebut. Nah, kita sudah masuk pada langkah pertama ini. Kita akan menuliskan model matematikanya. Berdasarkan soal ini, kita menuliskan dalam bahasa matematika. Nah, kita dibantu dengan menggambarkan tabel dulu ya, biar lebih mudah. Kita tuliskan di sini. Yang pertama itu jenis kendaraan, kelas 2 kan jenis kendaraan. Setelah jenis kendaraan, banyak mobil nanti berdasarkan jenis kendaraan ya. Setelah itu luas ini luas tempat parkir. Kemudian yang terakhir adalah biaya. Biaya ini nanti berkaitan dengan fungsi objektif, sedangkan yang ketiga ini nanti masuk pada kendala. Nah, yang pertama itu di sini kita tulis mobil kecil, mobil besar, kemudian di sini adalah persediaan. Nah, mobil kecil tadi kita misalkan X di depan tadi, mobil besar kita misalkan dengan Y. Sekarang kita baca soalnya dari kalimat pertama. Luas sebuah tempat parkir adalah 1760 meter persegi. Nah, luas kan, ini kan luas, berarti kita tulis pada kolom luas. Nah, di sini kan disediakan 1760 meter persegi luas tempat parkir. Nah, kita tulis pada persediaan ini, ya kan? Mendaftar lalu dari atas ketemu di sini. Sekarang kalimat kedua. Luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi. Untuk mobil kecil ya, maka kita isi di sini. Kemudian mobil besar 20 meter persegi. Mobil besar ini kan menggunakan satu mobil besar itu menggunakan tempat parkir seluas 20 meter persegi. Kita isi di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke kalimat berikut. Daya tampung tempat parkir maksimum 200 kendaraan. Nah, maksimum 200 kendaraan yang harus disediakan, kita tulis pada baris tersedia. Nah, ini kan berkaitan dengan daya tampung, berarti banyaknya mobil ya. Kita isi di sini 200 ya.
Setelah itu yang terakhir, ini perhitungan biaya sudah ya, sisanya. Jika biaya parkir mobil kecil 5.000, maka mobil kecil ini kan, maka 5.000 isi di sini, dan 10.000 itu mobil besar kita isi di sini. Nah, setelah itu baru kita bikin model matematikanya. Kita tarik satu-satu, lihat ya, perhatikan baik-baik. Nah, X itu kita ambil, tulis di situ, tambah dengan Y, lalu sama dengan, ya lebih kecil sama dengan ya, karena ini berkaitan dengan daya tampung maksimum. Daya tampung maksimum berarti dia harus sama dengan atau bisa lebih kecil, tidak boleh lebih. Kalau lebih tidak bisa muat lagi, sehingga di sini tandanya harus lebih kecil sama dengan 200. Itu yang pertama. Yang kedua kita ambil yang luas. Pertama itu banyak mobil, yang kedua adalah luas. 4 ini adalah miliknya mobil kecil. Mobil kecil tadi itu kita misalkan dengan X kan, 4X, lalu kita tambah dengan 20Y, ya kan, 20 mobil besar berarti 20Y, lalu tandanya sama kan, dan luas tempat parkir 1760 ini tadi, tidak boleh pakai lebih, maka harus tandanya lebih kecil atau sama dengan ini, 1760. Kemudian jangan lupa juga tulis, sebelumnya, nah ini kan 4, 20, 1760 masih bisa disederhanakan dengan cara membagi semua bilangan ini dengan 4 ya, sehingga hasilnya ini 4X bagi 4X, 20Y bagi 4 itu 5Y, dan 1760 bagi 4 itu 440. Nah, ini kendala yang berikut itu X harus lebih besar sama dengan 0, dan Y juga lebih besar sama dengan 0. Ini karena berkaitan dengan jumlah barang, maka Y tidak boleh lebih kecil sama dengan, karena jumlah barang itu tidak ada yang negatif, tapi selalu positif atau 0 itu. Nah, terakhir itu kita tuliskan fungsi objektif. Ini fungsi objektif itu ini berkaitan dengan biaya tempat parkir. Nah, ini 5.000 untuk mobil kecil, berarti kita tuliskan 5.000 X lalu tambah dengan 10.000 Y. Oke, nah ini adalah 1, 2, 3, dan 4 itu bisa kita tulis di sini kendala, dan yang ini adalah fungsi objektif. Oke, lanjut. Langkah kedua, menggambarkan grafik sesuai model matematika. Kita gambarkan grafik sesuai matematika. Ini tadi kita punya kendala ada 4 kan. Ini adalah kendala yang akan kita gambarkan pada grafik. Kita bantu dengan tabel saja ya, lebih mudah. Yang pertama kita ambil ini. Kita ambil ini X tambah Y. X tambah Y lebih kecil sama dengan 200. Kita ganti ini, tuliskan sama dengan saja ya, untuk mencari nilai X dan Y. Tulis seperti ini, X, Y, dan ini adalah X, Y. Nah, yang pertama kita isi, kita ganti X ini dengan 0 ya, ganti X dengan 0. Kalau X nya 0, maka sisanya adalah Y sama dengan 200. X kan habis kan, X ganti 0, maka sisanya Y sama dengan 200.
maka nilai Y itu 200 kita isi di sini. Nah, di sini X, Y berarti X nya 0, Y nya 200 berarti 0,200 isi di sini. Nah, setelah itu X 0 sudah, sekarang Y 0. Nah, kalau Y nya 0 berarti Y ini kan dihilangkan kan, sehingga sisa X sama dengan 200. Nah, berarti nilai X itu 200 isi di sini. Isi di sini. Lalu X, Y berarti 200,0 di sini isinya. Sudah untuk ketidaksamaan yang pertama. Sekarang kita ambil yang ini, ketidaksamaan kedua. Kita ambil yang sama ya seperti tadi. Nah, ini bisa paham ya? Ini kita gantikan sama dengan ingat itu. Langkahnya sama, X 0 maka Y berapa, Y 0 maka X berapa. Yang pertama kita isi X nya dulu ya, X 0. Nah, kalau X nya 0 maka di sini sisa 5Y sama dengan 440 kan. Sehingga nilai Y itu 440 dibagi dengan 5. Hasilnya itu 88. Lalu di sini 0 X, Y berarti 0,88. Setelah itu Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti ini kan 5 kali 0 0 tuh. Sehingga sisa X sama dengan 440. Maka nilai X 440. Di sini kita isi 440,0. Bisa paham ya? Lanjut ke grafik ya, seperti tadi ya, titik pusat O. Sekarang kita tuliskan dia punya skala. X ini kan paling besar, mana X 200 di sini 440 ya. Di sini bisa kita tulis batas maksimal 440. 100, 200, 300, 400, 440 di situ, sekitar situ. Dan Y itu tadi paling tinggi berapa? 200 ya. Y paling besar 200, terus maksimalnya 200 di situ 50, 100, 150, 200. Nah, di sini kan ada 88 ya. Kita langsung tulis bagus. 68 sekitar di situ. Nah, yang pertama titik ini, titik apa ini? Ini 0,200 ya, ini 0,200 itu titiknya ada di sini. 0 tarik ke atas, ketemu di 200 titik di sini. Lalu yang kedua 200,0, X nya 200, Y nya 0 berarti di sini. Bisa ya? X nya di sini. Setelah itu ini pas 200, saya agak meleset sedikit apa. Setelah itu kita garis dulu. Nah, selanjutnya ini 0,88 di situ, lalu 40,0 ada di sini. Ada di situ. Sekarang kita hubungkan garis dari titik 88 ini 0,88 ke 440,0. Nah, seperti itu. Ini adalah garis dari ini, X tambah Y sama dengan 200. Kita bisa tulis di situ X tambah Y sama dengan 200. Sedangkan yang ini adalah X tambah dengan Y sama dengan 440. Sekarang kita untuk tugas itu mencari daerah penyelesaian. Nah, ini kan tandanya lebih kecil sama dengan semua, atau lebih kecil sama dengan semua. Maka
daerah di hasil itu ke bawah semua, daerah di hasil ke bawah semua. Kalau kita misalnya kita lihat garis yang pertama ini, kalau di hasil ke bawah maka ini ke sini toh, ini ke bawah, sedangkan ini juga sama, di hasil ke kiri bawah, maka ini juga dihasilkan. Nah, setelah kita hasil, maka kita akan dapatkan daerahnya di sini ke bawah ini. Yang ini tidak, ini juga tidak. Yang ini cuma kena oleh garis ini, sedangkan di sini cuma oleh garis yang ini. Sedangkan di sini dua-dua garis kena ya, dua-dua garis dapat arsiran semua. Nah, setelah itu di sini kan ada x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 berarti dia ke kanan ya, dan 0 ini ke kanan, maka batas yang ke kirinya sudah tidak lagi. Setelah itu y lebih besar 0 itu kan dia ke atas, maka daerah di bawah tidak lagi. Maka daerah penyelesaian faktor kendala ini ada di sini. Nah, ya, bisa ya. Semoga paham. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, kita menentukan titik pojok. Ini gambar yang kita punya tadi. Sekarang kita mau menentukan titik pojok. Nah, titik pojok itu berdasarkan daerah penyelesaian, daerah kita sudah hasil ini. Titik pojok itu adalah berpotong kita pada perpotongan antara dua garis. Nah, satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. Nah, sekarang kita tentukan ini titik berapa, berapa, ini berapa, berapa, ini berapa, berapa, dan ini juga sama. Kita namakan dulu titik pojok itu. Yang pertama O, titik O itu pusatnya perpotongan antara X dan Y 0,0 nanti. Yang kedua itu adalah titik A, yang berikut itu B di sini, ini adalah C. Titik pusat ini koordinatnya adalah 0,0, sedangkan A ini adalah X nya kan 0, Y nya 88, maka di sini 0,88. Nah, B ini kita belum tahu nih B. Sementara kita cari dengan metode eliminasi substitusi itu dengan menggunakan dua persamaan ini. C ini X nya 200, Y nya 0, maka di sini kita tulis koordinatnya 200,0. Setelah itu kita langsung mencari titik B. Nah, titik B ini kita kerjakan dengan metode eliminasi substitusi. Ini dua persamaan ini kita tulis, lalu kita selesaikan. Itu X tambah Y sama dengan 440, dan X tambah Y sama dengan 200 ini. Nah, ini kan koefisien X nya sudah sama ya, 1 semua, maka langsung kita kurangkan saja. X kurang X 0, 5Y kurang Y sama dengan 4Y sama dengan 240, sehingga Y sama dengan 240 dibagi dengan 4, sehingga Y itu hasilnya 60. Nah, sekarang kita lanjut metode substitusi. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 60 ini, nilai Y sama 60 pada persamaan, salah satu persamaan sebenarnya bisa di atas juga bisa, di bawah juga bisa, tapi di sini sebaliknya kita ambil yang lebih sederhana. Ini kan angkanya lebih besar ya. Ini saya anjurkan kita ambil persamaan yang lebih sederhana. Di sini X tambah Y sama dengan 200. Nah, ini kita ganti nilai Y dengan 60. Seperti itu. Nah, ini kan tambah. Kalau tadi sini ini perkalian menjadi pembagian kan. Kalau di sini penjumlahan, maka nanti menjadi pengurangan. Nanti X sama dengan 200 kurang 60, X sama dengan 140.
sehingga koordinat titik B itu 140,60. X sama Y kan 140,60. Oke, kita sudah dapat semua. A titik O 0,0, titik A 0,88, dan titik B ini ya, titik B ini Oke, lanjut. Langkah 4, kita menentukan nilai maksimum atau minimum. Ini langkah terakhir ya. Menentukan nilai maksimum atau minimum. Nanti kita uji titik pojok yang kita sudah dapat tadi, O, A, B, dan C. Ini apa ini? Menentukan nilai maksimum atau minimum menggunakan metode ini. Caranya substitusi titik-titik pojok ke fungsi objektif. Substitusi titik-titik pojok ke fungsi objektif. Nah, nilai hasil substitusi terbesar itu nilai maksimum. Kalau nilai hasil substitusi terkecil itu nilai minimum. Kita langsung bahas saja. Nah, titik pojok tadi kan ternyata O 0,0, A nya 0,88, B 140,60, dan C 200,0. Lalu fungsi objektif tadi itu ini. Fungsi objektifnya fx, y sama dengan 5.000x tambah 10.000 y. Ini kita gantikan atau kita substitusikan nilai yang ini x, y masing-masing ke fungsi objektif ini. Jadi yang pertama itu kita ganti x dan y itu dengan 0 dan 0. Hasilnya pasti 0 ya, berkali. Semua bilangan dikali 0 pasti 0. Terus 0. Sekarang yang kedua ini x ganti 0, y ganti 88. Nah ini 5.000 kali 0 tambah 10.000 dikali 88. Tuh. Hasilnya itu maaf. Oke, yang berikut ya, ini bisa tahu 140 itu x dan y itu 60, sehingga 5.000 dikali 140 ya x tambah dengan 10.000 dikali dengan 60. Hasilnya ini 1.300.000. Kemudian yang terakhir itu x nya 200, y nya 0, maka 5.000 dikali 200 ditambah dengan 10.000 dikali dengan 0. Ya, hasilnya sama dengan 1 juta. Nah, ini kan sudah jelas tuh, minimumnya pasti 0, tidak ada. Lalu maksimum di sini kita lihat penghasilan terbesar itu ini ya, 1.300.000. Dari hasil uji titik pojok di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan maksimum yang diperoleh tempat parkir sebesar 1.300.000 dan terjadi ketika mobil kecil yang parkir sebanyak 140 kendaraan, sedangkan mobil besar yang parkir sebanyak
60 kendaraan. Nah, ini ya, ini 1.300, ini 140. Oh, terbalik. Seharusnya 160 di sini ya, 60 yang di sini, 40 yang ini. Saya rasa kita semua berpaham ya. Jadi itu ada 4 langkah menyelesaikan soal. Ya, kita disuruh mencari nilai maksimum atau minimum. Mungkin ini saja dulu materinya. Jangan lupa kerjakan soal yang sudah diberikan itu di buku SPM ya, halaman 37 dan 38, nomor 1 sampai 10. Oke, semangat, di rumah aja.